Benang sari bagi tumbuhan merupakan alat kelamin jantan. Benang sari merupakan suatu metamorfosis daun yang bentuk dan fungsinya telah disesuaikan sebagai alat kelamin jantan. Mengenai duduknya, benang sari dibedakan menjadi benang sari jelas duduk pada dasar bunga, contohnya pada jeruk atau citrus sp. Yang kedua, ada benang sari tampak seperti duduk di atas kelopak, contohnya pada bunga mawar atau rosa hibrid. Yang ketiga, ada benang sari tampak duduk di atas tajuk bunga, misalnya pada buntut tikus atau Heliotropium indicum. Mengenai jumlah benang sari pada bunga, umumnya, yang pertama, bunga sari banyak, yaitu jika dalam satu bunga terdapat lebih dari 20 benang sari, contohnya pada jambu biji atau Psidium guajava. Lalu ada jumlah benang sari 2 kali lipat jumlah daun tajuknya. Mengenai duduk benang sari terhadap daun-daun tajuk, ada dua kemungkinan. Yang pertama ada diplosetemon, yaitu benang sari dalam lingkaran luar duduk berseling dengan daun-daun tajuk. Contohnya pada bunga kembang merak atau Caesalpinia ulcerrima. Yang kedua ada obdylostemon, benang sari pada lingkaran dalam yang duduknya berseling dengan daun-daun tajuknya. Contohnya pada bunga geranium atau Pelargonium odoratissime. Panjang pendeknya benang sari yang terdapat pada satu bunga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benang sari panjang 2 atau didinamus, contohnya pada bunga kemangi atau Ocimum basilicum. Yang kedua, benang sari panjang 4 atau Tetradinamus, contohnya pada bunga lobak atau Rapanus sativus. Tangkai sari atau filamentum. Jumlah berkas yang merupakan perlekatan benang-benang sari dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benang sari berbekas 1 atau benang sari bertukal 1, monodelphus. Contohnya pada bunga kembang sepatu, yaitu Hibiscus rosa sinensis. Yang kedua, benang sari berbekas banyak atau benang sari bertukal banyak. Contohnya pada bunga kapuk, yaitu Ceiba pentandra. Yang terakhir ada kepala sari. Agar serbuk sari keluar dari ruang sari, kepala sari dapat membuka dengan jalan yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama, dengan celah membujur atau longitudinaliter dehiscens yang menjadi jalan keluarnya serbuk sari. Dapat menghadap ke dalam atau introsum seperti terdapat pada tumbuhan yang tergolong pada suku Compositae, misalnya pada bunga matahari atau Helianthus. Lalu ada menghadap ke samping atau lateraliter, misalnya pada begonia atau Begonia sp. Lalu ada menghadap keluar atau extorsum, misalnya pada bunga semprit. Yang kedua ada dengan celah yang melintang atau transversaliter dehiscens, seperti pada tumbuhan suku Euphorbiaceae. Yang ketiga, dengan sebuah liang pada ujung atau pangkal kepala sari atau Porus dehiscens, seperti pada kentang atau Solanum tuberosum. Lalu yang terakhir dengan kelep atau katup-katup Valvis dehiscens, misalnya pada keningar atau Cinnamon zeylanicum. Setelah mengamati dan menyaksikan materi dari stamen, carilah 3 tanaman asli dan gambar lain di internet untuk kalian amati dan digambar pada buku praktikum sesuai dengan yang kalian amati. Pada praktikum kali ini, teman-teman lebih diharapkan menggunakan inderanya seperti penglihatan, penciuman, dan peraba. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.